Ex-Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Mahful M. Tumanurung mengakui kepercayaan yang dianut para anggota ex-Gavatar telah keluar dari keyakinan atau paham keagamaan Islam mainstream Indonesia. Namun mereka tetap cinta Indonesia. Tumanurung juga menegaskan bahwa bukan hak MUI untuk memberikan pernyataan sesat kepada Gavatar. Hal itu diungkapkan Mahful M. Tumanurung saat memberikan keterangan resmi di gedung YLBHI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurutnya saat ini Gavatar juga tetap berpegang teguh pada paham Milai Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berazaskan Pancasila, seperti yang tertulis dalam ADART mereka. Sementara itu, Mila Abraham masih terkait dengan Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang didirikan Ahmad Tusadek yang saat itu pernah divonis karena kasus penistaan agama. Dan kedua, pada saat proses evakuasi dari SD, ke SMP, SMA, Brai Alamater. Tidak sama sekali. Kami menyatakan sikap telah keluar dari keyakinan dan paham keagamaan Islam mainstream Indonesia dan tetap berpegang teguh pada paham Milah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bukan pada tempatnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada kami atau Gavatar sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial budaya yang berasaskan Pancasila sebagaimana tertulis. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghimbau kembali agar warga tidak merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Ahok mengatakan rokok bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah sehingga dirinya tidak bisa melarang sepenuhnya masyarakat untuk merokok. Ahok hanya dapat membatasi iklan dan lokasi promosi merokok di jalan-jalan protokol. Namun dia terus mengimbau agar warga menaati peraturan larangan merokok di tempat umum, di dalam gedung dan transportasi umum. Sebab hal itu sangat mengganggu dan membahayakan warga lain yang tidak merokok. Rokok bagi kita kan bukan larangan. Rokok itu kan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah kan. Hanya kita batasi iklannya, tempat merokoknya, kita batasi. Itu aja sih. ada upaya apa lagi Pak untuk membersihkan Jakarta? Ya upayanya pokoknya kamu nggak boleh ngerokok dalam gedung aja. Termasuk transportasi umum semua nggak boleh merokok. Nah itu yang kita lakukan. Dua terduga teroris yang ditangkap di Kabupaten Luwu dan memiliki kaitan dengan jaringan Santoso tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar dengan kawalan ketat Polres Luwu dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Kedua terduga teroris yakni Chandra dan Adri alias Awi diterbangkan ke Jakarta dan menjalani serangkaian pemeriksaan di markas Densus 88 Mabes Polri. Chandra diketahui merupakan ketua FPI Belopa, sementara Adri alias Awi diduga teroris jaringan Poso. Sejauh ini Adri alias Awi teridentifikasi sebagai pelaku pembunuhan dua polisi di Taman JK dan masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara Chandra ikut diamankan karena melindungi terduga Awi. Selanjutnya keduanya dibawa masuk ke pintu khusus Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, dikawal polisi berpakaian preman. Kedua terduga teroris itu ditangkap di Desa Rada, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Senin kemarin berkat laporan warga. Dalam proses kami melakukan penyelidikan di lapangan, kami duga kuat bahwa salah satu itu adalah pelaku yang terlibat dalam kegiatan terbunuhnya anggota di Poso, kemudian ya yang inisial A, dan yang satunya karena memfasilitasi terduga teror untuk melakukan penyembunyian dan kegiatan-kegiatan lain itu adalah pidana. Kalau yang A ini Pak, yang A ini apa pembunuhan yang mana Pak? Yang di Taman JK Pak ya? Yang di Taman JK. Dua anggota Polri. Ya, salah satunya adalah warga dari Luwu.
Pak, ini masuk dari Beralih ke informasi Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan organisasi Gavatar tidak hanya terindikasi menyimpang dari ajaran agama yang ada, tetapi juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI karena bertujuan mendirikan negara sendiri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar tak hanya terindikasi membawa ajaran menyimpang, tapi juga berpotensi menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa Indonesia. Dalam rapat kerja dengan DPR Senin, Kapolri menuding Gavatar yang memiliki 4.000 lebih anggota tersebut telah menyusun struktur pemerintahan terselubung yang bertujuan mendirikan sebuah negara. Hal ini terungkap saat menggeledah komputer milik anggota Gavatar. Ada struktur pemerintahan yang terselubung, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kabak-kabaknya yang ditemukan dari laptop mereka. Kemudian sudah juga akan mendirikan negara juga. Ini tentu ini bukan ancaman yang main-main, tentu ini harus kita tangani dengan serius. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia mengaku sudah menemukan adanya indikasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Gavatar juga terindikasi sebagai bentuk baru Al-Qiyadah Al-Islamiyah atau organisasi yang telah dilarang pemerintah. Dalam waktu dekat, MUI akan segera mengeluarkan fatwa terkait keberadaan Gavatar. Kalau kita lacak dari referensi yang ada sekarang itu ada satu buku yang dikarang oleh saudara Mahful, ya, Mahful Muiz Tumanurung yang sekarang ketua Gavatar, itu mengarang buku itu, mengarang buku kesatuan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Jadi pantas dan mudah kita melacak dari sisi itu bahwa mereka adalah memang betul seperti kata kebanyakan orang adalah metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Meskipun Gavatar menarik banyak pengikut karena kerap melakukan aksi sosial dan gerakan kemanusiaan dalam kegiatannya. Mereka juga memprioritaskan berbagai kegiatan dalam bidang pertanian. Di Kalimantan Barat, sekitar 4.000 anggota Gavatar tinggal berkelompok dan bercocok tanam di sejumlah kabupaten untuk menyambung hidup. Namun menurut Kapolri, para anggota Gavatar membentuk komunitas eksklusif dan tidak menyatu dengan masyarakat setempat. Hal ini yang sempat menimbulkan gesekan antara komunitas Gavatar dengan masyarakat setempat. Pemulangan ribuan ex-Gavatar dari sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat ke daerah asal mereka menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sebelum dipulangkan, para mantan pengikut Gavatar juga sempat diberikan pembekalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila untuk kembali ke tengah masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Kepolisian Johor Malaysia menemukan 13 jenazah warga negara Indonesia yang diduga korban kapal tenggelam di perairan pantai Kelise, Sungai Tengah, Johor, Malaysia. 13 jenazah warga negara Indonesia yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 4 laki-laki ditemukan di pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar, Kota Tinggi, sekitar 90 km dari kota Johor Baru. Diduga jenazah merupakan penumpang kapal yang karam saat mencoba untuk masuk ke perairan Malaysia secara ilegal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Baru telah mengirimkan 2 orang anggota Satgas Pelindungan WNI untuk memantau proses evakuasi jenazah. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Ismail Johor Baru untuk kemudian diidentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penemuan korban kapal tenggelam di Johor Baru, kita tersambung melalui sambungan telepon dengan Taufikur Rijal, Konjen RI di Johor Baru. Selamat sore Pak Rizal, bagaimana perkembangan terkini dari evakuasi jenazah korban? Selamat sore Mas Robert. Saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan pihak polisi untuk mendata sejumlah dokumen yang ditemukan oleh pihak polisi di TKP, di tempat musibah tenggelamnya kapal terjadi. Dan kita harapkan dengan data-data yang kita dapatkan ini dapat segera kita identifikasi siapa-siapa yang menjadi korban dalam musibah kapal tenggelam tersebut.
Pak Taufikor, dari identitas yang telah dikumpulkan dari tim Anda dan juga kepolisian Malaysia, Anda menemukan paspor dan juga KTP. Bisa Anda sebutkan identitas yang ditemukan di sana? Dapat dipastikan bahwa identitas dokumen tersebut berupa identitas dokumen warga negara Indonesia. Hanya saja kita belum bisa merilis daftar nama-nama satu persatu. Yang mungkin dalam waktu tidak terlalu lama, beberapa jam ke depan, informasi ini bisa kita sampaikan. Oke Pak, apakah ada informasi mengenai korban selamat atau korban-korban lain yang belum ditemukan? Sampai hari ini, sampai sore hari ini, informasi yang kita terima, tim SAR menemukan sejumlah 13 orang. Namun demikian, kemungkinan jumlah korban bertambah itu sangat dimungkinkan mengingat kapal yang digunakan itu berkapasitas lebih kurang bisa mengangkut penumpang lebih kurang 30 orang. Oleh karena itu, tim SAR dari pihak Malaysia masih waspada dan berjaga-jaga untuk memantau kemungkinan ada korban yang selamat atau korban jenazah yang masih ditemukan di laut. Oke, untuk korban tewas, apakah warga negara lain